شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan nikmat sehingga kita bisa bertatap muka di pagi yang insyaAllah penuh barakah ini. Alhamdulillah. Salawat berserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan kita selaku umatnya yang insyaAllah patuh dan taat akan ajarannya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mengawali pagi hari ini, mari kita buka bersama-sama masa orientasi santri Baitul Quran Cirata tahun ajaran 2020-2021 yang bertepatan pada tanggal 6 Juli 2020. Mari kita buka bersama-sama dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Farham Tamir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والذين أوتوا العلم درجات
درجات والله بما تعملون خبير. أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. صدق الله العلي العظيم. شكرا ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim wa sadaqal rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Meningkat acara selanjutnya, nasihat oleh pengasuh pesantren Baitul Quran Cirata
yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Muslih Abdul Karim MA. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Anak-anakku, para santri Baitul Quran Ciratah yang dimuliakan Allah. Abi sudah rindu ingin bertemu dengan para santri. Mudah-mudahan pada waktu yang tidak lama kita semuanya bisa berkumpul di pesantren Baitul Quran Ciratah. Untuk kali ini anak-anakku sekalian akan dikenalkan dengan Baitul Quran. Sebenarnya Baitul Quran itu apa? Ternyata Rasulullah SAW membimbing kepada kita, pesantren itu adalah taman surga. Jadi kalau kita ingin ke pesantren, ingat semua ini adalah taman surga. Itulah yang bimbingan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, alangkah senangnya nanti kita para santri, santriwan, santriwati ketemu dengan Abi, ketemu dengan saya, ketemu dengan guru-guru, ketemu dengan kakak-kakak, dengan para musyrif. Subhanallah, ini yang kita rindukan. Dan nanti akan dibimbing di pesantren, dikenalkan, Masya Allah, selalu diajak dekat kepada Allah. Nanti di akhirat kita sekarang itu dibimbing agar nanti mendapatkan naungan dari Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Mataharinya dekat, matahari dekat. Ada yang berkeringat sampai mata kaki, ada yang berkeringat sampai leher, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Namun insya Allah kalau kita sekarang ini sudah berada di taman surga dan dilatih menjadi anak muda, santri-santri milenial, dikenalkan dengan takarrub ibadah kepada Allah, nanti insya Allah yang mana satu hari sama dengan 1000 tahun, kita nanti bahagia, senang, mendapatkan minuman dari Danau Kautsar. Itulah nanti kita akan dibimbing oleh para guru-guru, oleh kakak-kakak, oleh para musyrif. Abi sendiri mudah-mudahan bisa sering ketemu dengan para santri, dengan anak-anakku sekalian. Oleh karena itu, dengan adanya orientasi santri di pesantren nanti, mudah-mudahan santri akan dikenalkan bagaimana cara kita berada di taman surga. Abi sekarang mengingatkan kepada kita, anak-anakku sekalian, nanti didoakan, diizinkan oleh Allah memberikan mahkota intan mutiara kepada ibu kandung kita, kepada bapak kita. Ibu kita menangis, ya Allah, ini pahala apa ya Allah? Ini pahala apa ya Allah? Bapak kita menangis, ya Allah, ini pahala apa ya Allah? Langsung Allah menjawab, karena anakmu belajar Al-Quran. Sehingga nanti anak-anakku sekalian akan menjadi keluarga Allah. Masya Allah, keluarga Allah punya keluarga. Siapa? Keluarganya adalah Ahlul Quran. Rasulullah SAW membimbing pada kita, Ahlul Quran, Ahlullahi wa khassatuh. Orang yang belajar Al-Quran itu menjadi keluarga Allah. Nanti ilmu kita diberikan. Oleh Allah diizinkan bisa hafal 30 juz. Masya Allah, ibu bapak kita, kakak adik kita senang semuanya. Keluarga kita senang semuanya. Nanti kita menjadi orang yang paling mulia, nomor 1 di dunia. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Orang yang paling mulia adalah orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Bahkan Abi doakan, nanti bersama dengan Abi semua para santri, bersama dengan wali santri, dengan ibu, dengan bapak kita, dengan Abi umi kita, dengan ayah dan mama kita, mudah-mudahan bisa menjadi tamu Allah di Mekah.
menjadi tamu Allah di Madinah, menjadi tamu Allah di Palestina. Masya Allah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa sudah menunggu kehadiran kita semuanya. Kalau sudah menjadi tamu Allah, luar biasa. Dan nanti anak-anakku sekalian akan menjadi pegawai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berdakwah, bahkan nanti saya doakan mudah-mudahan nanti kita masuk di SMP-nya, masuk di SMA-nya, dan nanti akan bisa meneruskan ke perguruan tinggi, sehingga betul-betul kita menjadi pegawai Allah untuk menjadikan Indonesia dengan izin Allah, NKRI ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Selamat datang anak-anakku sekalian, selamat berkenalan dengan taman surga. Baitul Quran ini adalah sama dengan taman surga, kata Rasulullah SAW. Kalau kalian sedang lewat ada taman surga, silahkan mampir. Apa itu taman surga ya Rasulullah? Yaitu tempat untuk mencari ilmu. Masya Allah. Oleh karena itu, insya Allah Baitul Quran, kita berdoa mudah-mudahan Baitul Quran Cirata menjadi taman surga di dunia, dan nanti akan kita bisa masuk di surganya Allah, di Firdaus, berdampingan dengan Nabi, bahkan mudah-mudahan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nadirah. Inilah anak-anakku sekalian, selamat datang, ahlan wa sahlan, perkenalan dengan taman surga Baitul Quran Cirata. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah kita simak bersama-sama nasihat dari guru kita bersama. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita semua. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Meningkat acara selanjutnya, Taujih Mudiru Mahad Baitul Quran Cirata, yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Buya Hasbi Nasir LC. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy-syaithaanir rajiim. من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم أيها الطلبة وأيها الآباء والأمهات الكرام بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء الله وملء ما شاء الله من شيء بعد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله الذي قد أنعمنا بنعم كثيرة حتى لا نستطيع أن نحصي الثناء والشكر على الله عز وجل. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم واقنوهم. هذا حديث الشريف الذي أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي الجليل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن يوصي بطلب العلم خيرا. وفعلا على أن متى جاء التابعين يطلب العلم إلى أبي سعيد الخدري فرضي الله عنه يرحب، فرضي الله عنه أبو سعيد الخدري
يرحب بحضور من جاء إليه لطلب العلم. فقال أبو سعيد الخدري: مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله مضت أيام الإجازة وانتهى انتظار ليعود الطلبة أو لتعود الطلبة إلى هذا المعهد بيت القرآن تيراتا، إلى هذا المعهد الكريم. وقد انتظرنا بكم، وقد استأنف المدرسين نشاطاتها، وقد انتظروكم بالسعيد وبقلوب البهجة بوجوه جديدة. لماذا؟ لأنكم تستحقون الثناء والتهنئة على هذا التوفيق أو على هذا الاختيار. لقد من الله تعالى عليكم إذ اختاركم لطلب العلم، إذ اختاركم لسحب ورثة الأنبياء. إنما الأنبياء لا يورثون درهما ولا مالا، فإنما يورثون العلم. لقد اصطفاكم على الناس بتعلم العلم ودراسة الكتاب والسنة، ولتحفيظ القرآن ولتحفيظ أحاديث النبوية الشريفة. هذا ما قد اصطفاكم عليكم جميعا، قد اصطفاكم على الناس. لقد من الله عليكم إذ جعلكم خلفاء بعد سلفكم، هم الأنبياء والصالحون، ورثة الأنبياء هم العلماء. فقد من الله عليكم إذ أن تختارون أن جعل لكم خلفاء من بعد سلفكم الصالح، فينظروا كيف تعملون. أيها التلاميذ الكرام السعداء، هل تعرفون مدى أهمية هذا الطريق السوي؟ أليس هذا هو الدرب الذي سار عليه النبيون وخلفاؤهم؟ أليس هذا هو الطريق الذي مشى فيه الفقهاء والعلماء والمحدثون؟ أليس هذا هو الطريق رجال الفكر ورجال الدعوة في الإسلام؟ فأعرفوا مكانتكم، فأعرفوا قدركم، وامشوا في طريق الحق مراعين آدابه. هل تعرفون أن الله سبحانه وتعالى اختاركم لتجديد دينه وإبلاغ رسالاته إلى العباد، وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وأحياء سنن سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو نعمة عظيمة، هذه هي نعمة عظيمة، فلا بد أن نشكر الله عز وجل حق شكره. وفضلكم على كثير من عباده المؤمنين. فأعرفوا يا أهل الخير، يا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تغفلوا عن مسؤولية الكبيرة التي ستقع على كاهلكم في المستقبل. ولا بد أن تعرفوا على الأخطار التي تهددكم والفتن التي تحيط بالعالم الإسلامي وبالأمة المحمدية إحاطة السوار بالمعصم. أيها الطلبة الأعزة، أيها البنية وبنيتي، إنكم
تبدأون هذا العام الدراسي وتعرفون على أن العالم يحترق في أتون الفتن، أن العالم مسه الفيروسات كورونا، وأنكم تعرفون على أن هذا الحال هذا من مآسي. فهنا نتساءل، فلا بد لكل واحد يتساءل من لديه وعي وغيرة. ها هنا أيها الطلبة الأعزة تعرف مدى تعظيم مسؤوليتكم ويتضخم واجبكم نحو الأمة، تعرف مدى مسؤوليتكم، مدى ثقل واجبكم نحو الأمة المحمدية ونحو البشرية العامة. إذن لا مبرر للكسل وتضييع الأوقات أو العبث، ولا مبرر للتيأس في هذا الأواني المصيرة التي تمر بالدنيا وبالأمة الإسلامية. الأمة تنتظركم، فعليكم أن تشمروا عن ساق الجد وتجتهدوا ليلا ونهارا لتؤهلوا أنفسكم لإصلاح الأمة والمجتمع والإنقاذ البشرية مما يعاني من المشكلات. وإنما جئتكم إلى هذا المعهد، وإنما جئتكم هنا لإعداد الجيل المستقبل الذي أمر الله به عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إنما جئتكم إلى هذا المعهد، وإنما جئتم لهذا المعهد لتتفقهوا في الدين ولتنذروا قومكم إذا رجعتم إلى قومكم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Yang dimuliakan oleh Allah, para wali santri, para santri dan para santriwati, pada sambutan kami kali ini mengutip perkataan Abu Sa'id Al-Khudri, sahabi al-jalil, min mukaththiri riwayah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diwasiatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayatikum aqwamun yatlubuna al-ilm, nanti akan datang kepada engkau dan pada kalian semua wahai para sahabatku, qauman, aqwam, orang banyak, yatlubuna al-ilma, yang datang menuntut ilmu. Fa idza ra'aitumuhum, kalau mereka datang, faqulu lahum, katakan kepada mereka, marhaban, selamat datang. Marhaban, selamat datang. Biwasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selamat datang wahai wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini yang sangat mulia, dari hadis yang sangat agung ini, subhanallah, para santri, para santriwati dan para wali santri memiliki kebanggaan di sisi Allah dan Rasulnya. Antum semua adalah wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan antum berhak mendapatkan kemuliaan tersebut. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih antum semua, sudah memilih para wali santri semua, sudah memilih kita semua
di antara yang lainnya dalam menuntut ilmu agama ini. Allah Subhanahu wa taala telah memilih antum semua untuk sebagai pewaris para nabi. Dengan belajar, dengan menghafal, dengan berusaha untuk menjadi bagian pewaris para nabi tersebut. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan harta, namun nabi hanya mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mendapatkan ilmu yang banyak, maka telah mendapatkan bagian warisan nabi yang banyak pula. Nah, inilah para salafus saleh. Bagaimana para salafus saleh ridwanullah alaihim, mereka menjadi bagian yang mendapatkan warisan tersebut. Alhamdulillah, antum semua yang berada di Baitul Quran Cirata ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan agama ini, untuk meninggikan kalimatullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, walaupun di tengah zaman yang penuh dengan fitnah, di tengah zaman yang penuh dengan cobaan, di tengah zaman yang penuh dengan rintangan seperti ini. Dengan apapun itu halangan dan rintangan, tapi tidak menyurutkan niat-niat kita, insyaallah innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Antum menuntut ilmu di rumah, insyaallah pahalanya sama dengan berjihad fi sabilillah. Kenapa? Karena Allah akan melihat amal dan niat antum. Allah akan melihat niat yang tulus dan kemudian apa yang dilakukan ketika posisi dia masih di rumah. Ayuhat talabah, dalam sambutan kami, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan waktu, dan kemudian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan dimanapun kita berada, sebagaimana doanya Nabi Isa alaihissalam. Selanjutnya, apa yang membedakan pesantren dengan lembaga pendidikan selain pesantren? Pesantren itu pada dasarnya adalah tempat untuk menuntut ilmu agama. Kalau guru kami menyebutnya pesantren adalah kawah Candra di Muko. Kawah yang panas, tetapi tempat menempa orang-orang yang sakti, tempat menempanya Gatot Kaca. Gatot Kaca itu dalam kisah pewayangan dilempar ke kawah panas tersebut, namun dia setelah keluar dari kawah tersebut menjadi orang yang berguna, orang yang sakti, orang yang menolong orang lain dan seterusnya. Itu adalah pesantren. Pesantren berasal dari bahasa Sangsekerta, dari bahasa Sangkrit, bahasa Sangsekerta. San artinya manusia baik dan tra adalah suka menolong. Santra, pesantren, berasal dari kata santra. San itu adalah manusia baik, tra itu adalah yang suka menolong. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa kita bahwasanya pesantren itu adalah tempat pendidikan agar manusia bisa menjadi baik dan memiliki naluri untuk menolong yang lain. Nah, ini adalah dari sisi bahasa. Sedangkan pondok itu adalah tempat menginap. Bahasa Arabnya funduk. Jadi pondok, pesantren adalah sama ketika digabungkan dua bahasa ini, ketika digabungkan menjadi satu, itu adalah tempat menempa di mana santri itu menginap di situ. Nah, di mana santri itu digembleng di situ.
di mana santri itu dididik di situ. Ruhiyah, dididik jasadiyah, dan dididik akliyahnya untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berguna bagi umat Islam. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Para santri, para wali santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pengertian tentang pesantren. Jadi pesantren itu bukan hotel, pesantren itu bukan restoran yang setiap menu yang ditampilkan ada dan kita memesan menu itu. Kemudian di pesantren itu banyak fasilitas dan housekeeping yang siap sedia setiap saat untuk membantu. Tidak. Pesantren adalah tempat di mana para pejuang agama ini, di mana tempat para mujahid untuk menuntut ilmu. Sebagaimana dulu para sahabat radhiyallahu anhum datang dari negeri yang jauh, seperti Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, datang dari Yaman, datang dari negeri Yaman menuju ke Madinah. Nginapnya di mana? Nginapnya adalah di Sufah. Mereka tinggal di Sufah, di pelataran masjid. Rumah mereka adalah di situ. Nah, Rasulullah SAW yang menjamu mereka, yang menjamin mereka, yang memberikan makan, dan seterusnya. Nah, ini adalah cikal bakal pesantren sudah ada ketika masanya baginda Rasulullah SAW. Kemudian pesantren secara garis besar di Indonesia ini ya adalah muncul ketika waktu itu Sunan Ampel. Ya, Sunan Ampel mendirikan yang namanya Padepokan Ampel di Surabaya, Ampel Delta. Ya, itu adalah gambaran umum pesantren seperti itu. Jadi kembali lagi, pesantren adalah tempat untuk mendidik, tempat untuk membina, tempat untuk membentuk karakter, juga tempat untuk berjuang. Para santri dan para wali santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ada beberapa nasihat yang sangat penting sekali yang ingin kita sama-sama semua mudah-mudahan bisa mengamalkan ini. Yang pertama adalah al-adabu qabla al-ilmi. Adab sebelum menuntut ilmu. Adab sebelum kita menuntut ilmu. Dan adab itu diutamakan sebelum orang menghafal pelajaran, sebelum orang menguasai ilmu, diutamakan adab dulu. Sebagaimana Rasulullah SAW, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwasanya Allah Tuhanku telah mendidikku dengan adab-adab yang mulia. Sesungguhnya Allah telah mendidikku dengan adab yang baik. Dan jadilah adabku ini adalah adab yang istimewa. Begitu kurang lebih. Jadi sebelum kita semua belajar tentang ilmu, tentunya yang paling pokok sebelum belajar ilmu adalah belajar tentang adab menuntut ilmu. Ya, bagaimana ulama dahulu, bagaimana juga sabda Rasulullah SAW, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan makarim. Makarim itu menteri pendidikan, bukan? Makarim itu adalah kesempurnaan artinya. Makarim
al-akhlak, bukan hanya sekedar akhlak. Jadi Rasulullah SAW diutus bukan hanya sekedar untuk memperbaiki akhlak, tetapi jauh di atas itu adalah Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak yang sempurna. Ya, makarimul akhlak. Ini adalah sabda baginda Rasulullah SAW. Betapa pentingnya adab, betapa pentingnya akhlak. Apa itu sih akhlak? Apa itu adab? Menurut bahasa, adab adalah tingkah laku yang baik, kehalusan budi pekerti, dan tata krama serta tata susila. Adab adalah bagaimana tingkah laku kita, kesopanan kita. Itu adalah adab. Maka sungguh mulia sekali orang Indonesia yang subhanallah, ya, yang memiliki budaya ketimuran, yang memiliki budaya adab sopan santun yang indah sekali. Dan alhamdulillah orang Indonesia, ya, orang Indonesia sudah dibekali secara turun menurun adat istiadat atau kebiasaan yang diajarkan oleh nenek moyang, oleh kakek, oleh nenek, kemudian oleh ayah, oleh ibu, itu dengan tata krama dan kesopanan yang baik. Sungguh luar biasa. Ya. Kisah daripada adab yang sangat mulia ini ketika adalah seorang Imam Malik bin Anas radhiyallahu an, ulama besar. Beliau adalah gurunya Darul Hijrah, Imam Darul Hijrah. Guru dari guru-guru ulama dari ulama-ulama Darul Hijrah Madinah. Nah, beliau paling ulamanya paling besar Darul Hijrah. Beliau juga gurunya Imam Syafi'i radhiyallahu an. Ya. Imam Malik itu diperintahkan atau disuruh ibunda beliau untuk menuntut ilmu kepada seorang ulama bernama Rabi'ah bin Abdurrahman. Dan ibunda Imam Malik berkata, ibunda Imam Malik berpesan, wahai Anas, pelajarilah adab Syekh Rabi'ah sebelum kamu belajar ilmu darinya. Jadi pelajarilah adab Syekh Rabi'ah. Pelajarilah adab sopan santun dari seorang syekh sebelum kamu mengambil ilmunya. Dan ada kisah dari muridnya Imam Malik, Abdurrahman bin Al-Qasim. Beliau bercerita, aku berkhidmah kepada Imam Malik selama 20 tahun. Selama 20 tahun Abdurrahman bin Qasim berkhidmah, ikut senantiasa kemana Imam Malik berada, membantu Imam Malik, mencukupi kebutuhannya, menolong Imam Malik, membantu Imam Malik selama 20 tahun berkhidmah. Kemudian beliau berkata, selama 20 tahun itu aku 2 tahun mengambil ilmu dari Imam Malik, sedangkan 18 tahun aku mempelajari adab dari beliau. Nah, ini ulama-ulama zaman dahulu, para salafus saleh mempelajari adab sebelum ilmu. Bagaimana Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Imam Ahmad ini muridnya Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i ini muridnya Imam Malik. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad tidak berani menjulurkan kakinya ke hadapan rumahnya Imam Malik. Tidak menyelonjorkan kakinya ke hadapan rumahnya Imam Malik. Karena adab beliau sungguh luar biasa ini Imam Ahmad. Kemudian Imam Ahmad selama berpuluh-puluh tahun tidak pernah absen mendoakan
nama Imam Syafi'i, menyebutkan nama Imam Syafi'i dalam sujudnya. Nah, ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita semua dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala adab yang sangat indah ini. Ya. Sebagaimana juga para sahabat radhiyallahu an. Para sahabat demikian juga memuliakan antara satu dengan yang lain. Ya, memuliakan satu sama ya antara satu dengan yang lain. Suatu saat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an sedang menunggu kendaraan, ya. Kemudian Ibnu Abbas ini adalah sepupunya Rasulullah SAW, putra dari pamannya Rasulullah SAW, Al-Abbas, ya, Ibnu Abbas, ya, Abdullah bin Abbas. Kemudian Ibnu Abbas, ya, menggandeng atau menuntun hewan kendaraannya atau kudanya, ya. Ibnu Abbas kemudian mengambil hewan tersebut agar Ubay bin Ka'ab, ya, naik ke kendaraan. Kemudian Ibnu Abbas menuntun kendaraannya tersebut. Kemudian, ya, Ubay bin Ka'ab malah tidak mau. Apa ini wahai Ibnu Abbas? Kenapa engkau mempersilahkan saya naik ke kendaraan sedangkan kamu berjalan? Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, beginilah kami diperintahkan untuk menghormati ulama kami. Padahal kita tahu Ibnu Abbas itu adalah ulamanya sahabat. Ibnu Abbas adalah orang yang didoakan oleh Rasulullah SAW agar menjadi ahlul Quran, agar menjadi ahli tafsir. Ya. Kemudian Ibnu Abbas, ya, kemudian Ubay naik kendaraannya, naik kudanya tersebut, ya, sedangkan Ibnu Abbas berjalan di belakang hewan kendaraannya. Bayangkan, Ibnu Abbas hormat sekali kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab naik kuda atau naik kendaraannya, Ibnu Abbas berjalan di belakangnya. Ya. Masya Allah. Namun Ubay bin Ka'ab tidak begitu saja. Beliau menghargai Ibnu Abbas luar biasa atas pendapatnya. Kemudian beliau juga memuliakan Ibnu Abbas. Setelah turun dari kendaraannya, kemudian Ubay bin Ka'ab mencium tangan Ibnu Abbas. Ya, Ubay bin Ka'ab mencium tangannya Abdullah bin Abbas. Kemudian Abdullah bin Abbas, apaan ini katanya? Ada apa? Kamu kok mencium tangan saya? Ubay bin Ka'ab pun menjawab, begitulah kami diperintahkan untuk menghormati keluarga Nabi kami. Subhanallah. Ini dua-duanya memiliki adab dan akhlak yang sangat luar biasa. Inilah akhlaknya para sahabat. Mudah-mudahan kita dapat meniru mereka semua insyaallah. Nah, Ibnu Mubarak mengatakan, barang siapa yang menyepelekan adab, meremehkan adab, niscaya dihukum dengan kehilangan hal-hal yang sunnah. Kemudian maksudnya apa? Kehilangan hal-hal yang sunnah. Dia tidak bisa terhalang dirinya untuk mengerjakan hal-hal yang sunnah. Ya, barang siapa yang meremehkan adab. Kemudian barang siapa yang meremehkan sunnah, ya, dia akan dihukum, diiqab, sehingga terhalang untuk mengerjakan hal-hal yang wajib. Dan barang siapa yang meremehkan hal-hal yang wajib, niscaya dia dihukum, ya, dengan tidak memiliki ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, al-adabu qabla al-ilmi,
pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Ini sangat penting. Ya, jadi ini adalah ulama-ulama kita, Masya Allah. Ta'allam al-adab qabla an tata'allam al-ilm. Pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Lalu bagaimana mempelajari adab? Mempelajari adab adalah dengan beradab. Innamal ilmu bitta'allumi wa innamal hilmu bittahallumi. Sesungguhnya mendapatkan ilmu itu dengan ta'allum, dengan belajar, dengan menuntut ilmu, dengan proses menuntut ilmu. Wa innamat tahallum, kemudian belajar adab bittahallum, dengan mengerjakan sopan santun. Kemudian juga dengan mengetahui ilmu-ilmu betapa agungnya adab tersebut. Sehingga nanti kita mudah-mudahan semuanya ketika kita mendapatkan ilmu, walaupun ilmu itu satu mahfuzat, manjadda wajada, mansara ala darbi wasar, cuma satu, tapi itu berbuah makrifat, berbuah manfaat, berbuah faidah kepada orang yang menghafal tersebut, menghafal satu ilmu tersebut. Nah, ini adalah al-adab ya qabla al-ilm. Lalu yang kedua, para santri dan para wali santri yang dimuliakan oleh Allah, al-imanu qabla al-Quran. Ini penting sekali karena para adinda, para putra-putri kita di Baitul Quran ini, insya Allah semuanya mudah-mudahan dimudahkan Allah untuk dapat menghafal 30 juz Quran. Amin ya rabbal alamin. Nanti semuanya mudah-mudahan bisa menghafal 30 juz dan juga dapat memahaminya. Kemudian dapat juga mengamalkannya dan juga dapat mendakwahkannya. Sehingga nanti orang tua yang mengutus anaknya untuk belajar, ya, yang mendidik anaknya untuk menghafal Al-Quran tersebut, dia akan mendapatkan mahkota yang sangat indah di hari kiamat. Disebutkan seorang ulama bercerita, semua orang nanti akan dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian, semuanya. Namun ada yang istimewa. Ada yang istimewa. Pertama kali orang yang akan diberi pakaian kebesaran oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan pakaian yang indah yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah para hamalatul Quran. Para penghafal Al-Quran. Dan kemudian orang tuanya juga dipakaikan mahkota yang indah. Ketika mereka dipakaikan mahkota yang indah, orang tua ini terkejut. Mengapa saya diberikan mahkota begini? Luar biasa sekali. Mengapa? Amalan apa? Ternyata anaknya adalah ahlul Quran. Ini semua dapat diperoleh ketika iman qablal Quran. Ketika pendidikan iman, pendidikan taat kepada Allah. Kenapa saya sebut taat kepada Allah? Karena al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bisa terus menggunung, bisa menjadi kecil, sekecil semut. Dengan apa? Yazidu bitta'ah. Yazid dengan bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil maksiyah. Dan berkurang sampai habis dengan maksiat. Ini kaidahnya. Ini paham, dan ini paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya al-imanu yazid wal yanqus. Al-imanu yazid bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Maka dari itu, dengan iman, dengan taat kepada Allah, semakin kita beriman, semakin kita cinta kepada Allah, semakin kita pupuk rasa iman kepada Allah, semakin kita pupuk rasa taat kepada Allah, semakin kita pupuk rasa kecintaan kita, rasa azamatullah dalam hati kita ini, dalam dada kita ini, dalam sanubari kita ini, insyaallah ya, Al-Quran akan menjadi penghias yang sangat-sangat luar biasa kepada seorang talib,
kepada seorang murid penuntut ilmu, kepada seorang hamalatul Quran. Ya. An Jundub ibni Abdullah qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu fityanun, dan kami dulu masih anak-anak mendekati baligh. Fityan, ya, anak-anak. Haro, menjadi fityanun. Ya. Kami dulu anak-anak kecil bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hazawiratun, kami masih anak-anak yang masih belia, yang mau balik. Fata'allamna al-iman, lalu kami kemudian belajar iman. Qabla an nata'allama al-Qur'an, sebelum kami belajar Al-Qur'an. Thumma ta'allamna al-Qur'an fazdada bihi iman. Kemudian setelah kami tahu Allah, kenal Allah, dekat pada Allah, cinta pada Allah, mengenal haqqullah, mengenal haknya Allah, mengenal marahnya Allah bagaimana dan seterusnya. Thumma ta'allamna al-Qur'an, kemudian kami baru belajar Al-Qur'an. Fazdadna bihi iman, dan ketika Al-Qur'an kami pelajari, kami bertambah iman. Hadis ini riwayat Ibnu Majah dan sahih. Nah, jadi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ya mengkaji ya iman sebelum Al-Qur'an, mempelajari iman, mempertebal keimanan. Jadi insyaallah mudah-mudahan dengan al-adabu qabla al-ilmi wa al-imanu qabla al-Qur'an, insyaallah akan menambah ya, hazana keilmuan kita, akan menjadikan kita seorang ahlul Qur'an yang bagaikan utrujah ya, buahnya harum, warnanya indah, dan rasanya pun manis. Nah, maka dari itu para santri dan santriwati dan juga para wali santri, kita bina adik-adik kita, kita bina diri kita, kita pelajari terus menerus, dan jangan lupa bahwasanya dimanapun kita berada di masa yang seperti ini, walaupun kita sementara ini di rumah, mudah-mudahan kita bisa kembali ke pesantren dengan iman, dengan bertambahnya hafalan dan bertambahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya apa yang dicari di pondok itu? Ke Baitul Quran apa yang engkau cari? Ke pondok ini apa yang engkau cari? Seperti yang diterangkan oleh abi kita, oleh Dr. Musli Abdul Karim, bahwasanya Baitul Quran adalah tempat menuntut ilmu, yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga. Tempat menuntut ilmu itu adalah taman-taman surga. Maka dari itu hiasi hati kita sebagaimana ahli surga itu berada di dalam surga. Ya, kita pertebal niat kita. Di Baitul Quran apa yang dicari? Baitul Quran apa yang dicari? Apakah di Baitul Quran mencari kelas, atau di Baitul Quran mencari penghargaan, atau di Baitul Quran mencari hal-hal yang lain? Nah, ternyata di Baitul Quran ini adalah tempat menuntut ilmu, tempat orang yang bertawadhu. Tempat penuntut ilmu itu adalah tempat orang yang menghiasi dirinya dengan keikhlasan, menghiasi dirinya dengan kesederhanaan,
menghiasi dirinya dengan berdikari, menghiasi dirinya dengan kemandirian, menghiasi dirinya dengan kreativitas sehingga menjadi santri-santri dan santriwati yang bermanfaat nanti untuk umat. Jadi perlu 5 hal tadi itu menghiasi jiwa kita, yaitu jiwa keikhlasan, ya, kemudian jiwa kesederhanaan, jiwa berdikari, kemudian jiwa saling tolong menolong, jiwa ukhuwah Islamiyah, kemudian jiwa bebas berkreasi, dibatasi oleh dengan hal-hal yang dibolehkan oleh Islam tentunya, bukan bebas sebebas-bebasnya. Jadi hidup di pondok itu adalah hidup yang sangat indah, sebagaimana hidup di taman surga, hidup di tempat penuntut ilmu. Nah, dan kemudian di pondok kita diajari untuk berdisiplin. Berdisiplin seperti sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada kita untuk sholat dengan disiplin. Ya. Tapi ternyata banyak orang yang mengerjakan sholat itu dengan indah hatinya. Siapa itu? Mereka ada orang-orang yang khusyuk. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu sangat berat. Salat itu sangat susah dilaksanakan. Illa, ada pengecualian, yaitu siapa mereka? Al-khashi'in. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang mengetahui, ya, ketika dia berada di dalam salatnya itu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, wa annahum ilaihi raji'un, dan orang ini ketika salatnya membayangkan bahwasanya dia ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kedisiplinan itu akan membawa kegembiraan dalam hati ini. Kedisiplinan yang ada di pondok akan membawa ruhiyahnya, akan membawa jasadiahnya, akan membawa akalnya kepada jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyah mardiyah. Dia akan tenang, dia akan puas, dan dia akan merasa nyaman dan tentram berada di pondok pesantren, yaitu taman surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini disiplin insya Allah menyenangkan. Di pesantren disiplin itu menggembirakan. Di pesantren kedisiplinan itu adalah sesuatu yang akan membawa kepada kenyamanan, bukan sesuatu yang mungkin kategorinya adalah paksaan. Karena itu berawal dari diri sendiri, berawal dari kesadaran pribadi, bukan dari paksaan. Adapun memang ada sedikit-sedikit dipaksa, itu adalah pendidikan. Karena ada pepatah yang mengatakan Allah biso karena terbiasa. Ya, sudah bisa karena terbiasa. Nah, untuk membiasakan itu perlu ada pendisiplinan, perlu ada sedikit arahan, ya. Maka dari itu di pondok harus memiliki niat-niat yang benar mengikuti disiplin dan sunnah-sunnah pondok. Insya Allah bermanfaat. Ketika kita melaksanakannya dengan hati yang ringan, hati yang gembira, insya Allah akan membawa kepada kenyamanan semuanya. Jadi insya Allah di pondok kita diajari untuk pandai menguasai diri sendiri, pandai untuk mengatur diri, pandai untuk self-help, dan pandai untuk membawa diri dan bergaul bersama teman-teman di sini. Para santri, para santriwati, dan para wali santri yang
Allah Subhanahu wa taala muliakan, apapun program yang ada di pondok, insya Allah sebagaimana amanah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, marhaban bi wasiyati Rasulillah, kalian semua adalah wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di pondok semuanya insya Allah kegiatannya adalah kegiatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kegiatan-kegiatan dan agenda-agenda yang ada di pondok mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu adalah yang akan mengantar kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Doakan mudah-mudahan para pengurus, para asatidz, para ustadzah dan semua yang berjuang di pondok ini diberikan hati yang lapang, diberikan kesabaran, diberikan anugerah ilmu, sehingga apa yang dikerjakan untuk mentarbiyah, apa yang direncanakan untuk mendidik para santri dan santriwati ini berbuah pahala dan berbuah surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah sedikit dari prakata dan arahan kami. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan keberkahan kepada kita semua insya Allah. Ayah, bunda, umi, abi, para santri dan para wali santri semuanya yang berbahagia, kita akan ta'aruf, tak kenal maka ta'aruf, akan perkenalkan guru-guru dan staf-staf yang akan membersamai kita semua untuk mengarungi bahtera yang penuh dengan kebahagiaan di pesantren ini insyaallah. Dan inilah mereka, para asatidz, para ustadzat dan para pengurus yang membersamai antum semua insyaallah. Silahkan antum perhatikan baik-baik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا
واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى
Baiklah, tadi adalah perkenalan atau ta'aruf dari para qaimina al-mahad, para ustadz dan ustadzat dan juga para pengurus pesantren ini. Kita doakan agar mereka semua dan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita doakan agar orang-orang yang berjuang untuk umat ini diberikan keteguhan, diberikan kesabaran, dan diberikan takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak juga lupa kita doakan orang-orang yang berbuat baik kepada kita semua, orang yang telah memberikan hartanya untuk pondok ini, orang yang mereka menginfakkan hartanya dan mewakafkan sebagian hartanya untuk pondok ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka dan menjadikan kita, menjadikan keluarga mereka dan menjadikan keluarga kita semua adalah keluarga Al-Quran, ahlullah, keluarga Allah Subhanahu wa taala, wa khassatuh, dan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa bersama ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمشايخ مشايخنا ولمعلمينا ولمن أحب وأحسن إلينا. اللهم اغفر لمنفك هذا المعهد، اللهم اغفر لواقفين هذا المعهد، اللهم اغفر لمن سهم لهذا المهد يا رب العالمين. اللهم اغفر لقائمين على هذا المهد يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وإياهم من أهل العلم والقرآن. اللهم اجعلنا وأهلنا وأهلهم من أهل العلم والقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا ولهم إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم إنا نسألك لنا ولهم العافية في الدين والدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian arahan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pengarahan bagian pengajaran, bagian tahfiz, dan bagian pengasuhan insyaallah akan dibawakan esok hari. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah kita simak bersama-sama Taujih Mudirul Mahad Baitul Quran Cirata. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa membuat kita semangat dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Meningkat acara selanjutnya, pengarahan-pengarahan dari berbagai bidang di Pondok Pesantren Baitul Quran Cirata yang akan kita lanjut esok hari pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Dan live di YouTube channel Baitul Quran Cirata. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.